Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Sinta Nuriyah Wahid, yakni istri Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sinta Nuriyah Wahid adalah sosok perempuan yang selama ini telah mendampingi perjuangan tokoh besar NU Abdurrahman Wahid. Bahkan aktivitasnya terlihat sejak mendampingi Gus Dur sebagai aktivis, pemikir, ketua PBNU, hingga menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Meskipun Gus Dur telah meninggal, Sinta tetap konsisten seperti suaminya yang selalu menyuarakan hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan, dan kebebasan beragama. Sinta Nuriyah lahir pada tanggal 8 Maret tahun 1948 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau dibesarkan dalam lingkungan pesantren, bahkan pendidikan dasar hingga menengah tak jauh dari lingkungan agama. Puncaknya dengan mengikuti pendidikan pesantren mu'alimat khusus perempuan. Silsilah dari garis ayah. Sinta Nuriyah adalah putri dari Abdus Syakur, yakni seorang pedagang daging yang terkenal. Sinta Nuriyah adalah salah satu keturunan dari Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah yang memiliki pondok pesantren Baharul Ulum, Jombang, Tambak Beras, Jawa Timur. Abdus Syakur menikah dengan Siti Anisah Syakur. Sinta Nuriyah mengenyam pendidikan pertamanya di MI atau Sekolah Dasar Jombang tahun 1958. Selanjutnya, ia memperoleh pendidikan menengah pertama atau MM di Madrasah Mu'alimat selama 4 tahun, Pesantren Baharul Ulum Tambak Beras Jombang tahun 1964. Selanjutnya, ia meneruskan lagi di MA atau Madrasah Aliyah Mu'alimin Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, Jawa Timur tahun 1967. Setelah lulus, Sinta Nuriyah melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Syariah jurusan Kodlo IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 1971. Pada saat memasuki usia remaja, Sinta dijodohkan dengan anak kiai besar Nahdlatul Ulama, yakni Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kisah cinta Sinta dengan Abdurrahman Wahid menarik karena Gus Dur merupakan gurunya ketika belajar di Mu'alimat. Mereka dijodohkan oleh Kiai Fatah, pamannya Abdurrahman Wahid. Gus Dur segera mengiyakan tawaran itu, namun Sinta belum bersedia lantaran trauma dengan salah seorang guru yang pernah meminangnya ketika ia masih berusia 13 tahun. Dan gurunya itu juga bernama Abdurrahman. Namun, akhirnya Sinta Nuriyah mulai simpati kepada Gus Dur setelah saling berhubungan melalui surat. Melalui surat-surat itulah, Sinta Nuriyah bisa mengetahui kepribadian Gus Dur yang lembut dan tajam pikirannya. Setelah sekian lama bertukar surat, Gus Dur pun melamarnya. Namun, Sinta Nuriyah masih bimbang. Tetapi, lama-lama akhirnya dia memutuskan untuk menerima Gus Dur sebagai teman hidupnya. Pada pertengahan tahun 1966, Gus Dur meminangnya dan keduanya lalu bertunangan. 2 tahun kemudian, yakni tahun 1968, Gus Dur akhirnya menikahi Sinta. Tetapi pernikahan keduanya bisa dibilang unik sebab Gus Dur berada jauh di Kairo, Mesir, sekitar 12.000 km
dari Jombang, Jawa Timur, Indonesia, tempat Sinta Nuriyah berada. Karena Gus Dur tidak bisa datang saat pernikahan, akhirnya dia diwakili oleh kakeknya, yakni Kiai Bisri Sansuri, yang berusia 81 tahun dan membuat heboh tamu undangan. Keduanya sepakat akan menikah lagi setelah sama-sama lulus kuliah. Dan benar saja, sepulangnya dari Mesir, kala itu Sinta Nuriyah telah menyelesaikan pendidikan S1-nya, yakni pada tanggal 11 September tahun 1971, yang pertama kali dilakukan oleh Gus Dur adalah menikah lagi dengan gadis yang dicintainya, yakni Sinta Nuriyah, dengan mengadakan akad nikah dan resepsi. Untuk beberapa saat, tahun 1972 sampai tahun 1980, mereka mengarungi kehidupan di pesantren Manbaul Ma'arif, Denanyar, Jombang. Di pondok tersebut, Sinta muda membantu mengajar di pesantren Denanyar, di pesantren Tebu Ireng, dan juga di pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang. Baru kemudian di tahun 1980, Sinta sekeluarga pindah ke Jakarta. Di Jakarta, Sinta muda memulai karirnya dengan menjadi wartawan di sebuah majalah keluarga bernama Zaman dan Matra antara tahun 1980 sampai 1985 dan berhenti karena majalahnya tutup. Lalu berpindah membantu Syu'ban Asa di majalah Tempo. Aktivitas Sinta tak jauh berbeda dengan suaminya yang lebih super lagi dalam hal berorganisasi. Sinta Nuriyah selalu mendampingi Gus Dur dengan setia. Tak hanya menjaga fisik, tapi juga ia membantu dan memahami pemikiran-pemikiran Gus Dur yang acap kali dibilang kontroversial. Sinta Nuriyah aktif sebagai aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan bergabung dalam beberapa organisasi, yaitu menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI dan anggota Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia atau National Commission on the Status of Women dan melakukan bimbingan rohani di rumah tahanan. Keingintahuan tentang peran agama dalam kehidupan perempuan telah membawa Sinta Nuriyah untuk menimba pengetahuan dengan mengikuti kuliah di kajian perempuan dan gender di Universitas Indonesia. Meskipun pada awal semester kedua, Sinta Nuriyah mengalami kecelakaan mobil yang terdampak terbatasnya gerak dan aktivitasnya secara fisik. Namun, dia tidak patah semangat. Meski terbatas geraknya, ia tetap melanjutkan kuliah S2-nya, sekalipun selama 1 semester harus ditandu dari lantai 1 ke lantai 4 gedung Pasca Sarjana Universitas Indonesia karena lift gedung tersebut rusak. Di tengah-tengah kuliah mengenai perempuan dan gender itulah, Sinta dan kawan-kawan justru merasakan betapa tidak enaknya menjadi perempuan. Bahkan kata teman saya yang juga alumni Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan sama-sama kuliah di kajian perempuan, menjadi perempuan kok runyem begini ya? Padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk selalu memuliakan perempuan. Faktor inilah yang akhirnya melahirkan Forum Kajian Kitab Kuning atau FK3 yang menelaah kitab-kitab kuning yang masih bias gender. Bersama Kiai Hussein Muhammad dan beberapa tokoh lain, mula-mula membedah kitab yang amat kesohor di pesantren, yakni Kitab Kuning, Kitab Ukudul Jain, Fi Bayani Hukuku Al-Jaujain, karya Syekh Nawawi Al-Bantani.
yakni seorang ulama Nusantara yang membangun karir keilmuan di Mekah. Dari hasil kajian itu, kemudian dirilislah buku Wajah Baru Relasi Suami Istri, yaitu telaah Kitab Uqud al-Lujain. Hasil telaah yang telah di-rewrite adalah Kembang Setaman Perkawinan dengan penerbit Kompas tahun 2005. Rilis buku ini benar-benar membuat heboh kajian Islam di Indonesia, khususnya kaum tradisionalis. Berbagai penolakan mengemuka, tetapi Sinta terus berjalan sesuai dengan pendiriannya, memperjuangkan kesetaraan bagi kaum perempuan dan masih banyak lagi yang lain. Pengalaman hidup dari satu kota ke kota lain, serta pergaulan dengan berbagai macam suku, agama, dan budaya, telah menorehkan berbagai macam warna dalam spektrum pola pikir dan aktivitas Sinta. Peristiwa tragedi Mei tahun 1998 yang begitu mengoyak nurani kemanusiaan telah menyadarkannya tentang betapa pentingnya kerukunan dan kasih sayang di antara sesama anak bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1999, MPR telah memilih Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Indonesia yang keempat. Secara otomatis, Sinta Nuriyah Wahid menjadi ibu negara. Meski demikian, Sinta Nuriyah tetap konsisten seperti suaminya yang selalu menyuarakan hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan, dan kebebasan. Bahkan, Sinta terdorong untuk menciptakan program-program pluralisme dan kemanusiaan sebagaimana yang ia lakukan sampai sekarang. Sinta Nuriyah melihat adanya penafsiran gender yang masih bias terhadap kondisi perempuan dalam ajaran Islam. Kondisi ini menimbulkan anggapan di sebagian masyarakat bahwa kedudukan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Padahal menurutnya, perempuan merupakan figur sentral dalam kehidupan manusia karena mereka mengemban tugas suci, yaitu melahirkan dan mendidik anak manusia. Hal ini mendorong Sinta Nuriyah untuk mendirikan Yayasan Puan Amal Hayati dengan tujuan agar lebih efektif dalam memperjuangkan hak dan membebaskan perempuan dari belenggu, ketertindasan, dan keterbelakangan. Bersama organisasi-organisasi perempuan, seperti ditulis di situs yayasannya, pada tanggal 3 Juli tahun 2000, Sinta Nuriyah mendirikan Yayasan Puan Amal Hayati yang memiliki arti pesantren untuk pemberdayaan perempuan. Namun, baru beroperasi pada bulan Maret tahun 2001 dengan penguasaan bahasa Inggris, Arab, dan Perancis. Yayasan ini sengaja beroperasi saat Gus Dur sudah tidak menjadi presiden untuk menghindari kemungkinan timbulnya persepsi buruk di masyarakat, sebab Sinta tidak mau dikatakan memanfaatkan kedudukan ibu negara untuk mendirikan yayasan. Kata Puan sendiri merupakan kepanjangan dari pesantren pemberdayaan perempuan dan anak. Meski Sinta Nuriyah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Tambak Beras sebagai pondok pesantren yang disegani dan sangat berpengaruh di Jombang, orang tuanya mengajarinya untuk berani berpikir terbuka dan kritis. Suatu kondisi yang jarang sekali dapat ditemui di lingkungan pesantren tradisional pada saat itu. Selain advokasi dan penyuluhan, kegiatan yang dilakukan Yayasan Puan Amal Hayati juga untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, seperti sahur keliling sebagai sarana untuk menempa ketakwaan, sekaligus mempertajam pengertian tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bawah bendera yayasan yang ia dirikan,
bersama teman-teman aktivis yang peduli pada nasib perempuan, kegiatan sahur keliling ini bisa terus berjalan. Bahkan sekarang tidak hanya di Jakarta saja, tetapi juga di kota-kota lain di Pulau Jawa dan juga luar Jawa. Masyarakat menyambut acara ini dengan penuh semangat dan gembira, tidak hanya umat Islam saja, tetapi juga agama-agama yang lain. Kegiatan ini juga dilakukan di berbagai tempat seperti di masjid-masjid, di halaman kelenteng, di halaman gereja, di kolong jembatan, dan di tengah pasar, dan lain sebagainya. Sinta Nuriyah yang sebelumnya menjadi mitra utama Gus Dur dalam diskusi tentang banyak hal, meyakini bahwa masalah kesetaraan gender merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian besar dari kita semua. Hal ini karena perempuan adalah ibu yang menjadi muara atau oasis perjalanan panjang peradaban manusia. Perempuan jelas memiliki peran yang sangat tidak tergantikan dan sangat terhormat dalam masyarakat, sehingga sudah selayaknya perempuan memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan laki-laki. Bahkan setelah suaminya wafat, Sinta tetap seperti yang dulu. Dia tidak pernah lelah menyuarakan kebebasan beragama dan membela hak-hak konstitusional kelompok minoritas. Sinta diapresiasi sebagai Sri Kandi pemberdayaan perempuan. Atas semua dedikasi dan perjuangannya, ia mendapatkan banyak penghargaan seperti termasuk dalam daftar 100 tokoh berpengaruh dunia versi majalah Times kategori Tokoh Pejuang Perempuan tahun 2018. 11 tokoh perempuan paling berpengaruh versi harian New York Times tahun 2017. Soka Women's College Commendation of Friendship dari Soka Women's College, Universitas Soka sebagai pejuang perempuan. Dokter Kehormatan Honoris Causa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2019. Pada pertengahan tahun 1966, Gus Dur melamar Sinta dan keduanya bertunangan. 2 tahun kemudian, pada 11 Juli tahun 1968, Gus Dur akhirnya menikah dengan Sinta, namun pernikahan mereka bisa dibilang unik karena Gus Dur berada jauh di Kairo, Mesir, sekitar 12.000 km dari Jombang, Jawa Timur, Indonesia, tempat Sinta Nuriyah berada. Karena Gus Dur tidak bisa hadir dalam pernikahan tersebut, akhirnya ia diwakili oleh kakeknya, Kiai Bisri Samsuri, yang berusia 81 tahun dan membuat heboh para tamu undangan. Keduanya sepakat untuk menikah lagi setelah sama-sama lulus kuliah. Setelah menyelesaikan studi di Baghdad, Irak, atau seusai dari Mesir, Gus Dur kembali ke Indonesia. Akad pun diulangi dan diadakan resepsi sehingga menjawab berbagai rumor di tengah masyarakat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 11 September tahun 1971. Dari pernikahannya dengan Gus Dur, Sinta Nuriyah memperoleh 4 orang anak perempuan, yaitu yang pertama, Alisa Kotrunada Munawaroh Wahid, lahir tanggal 25 Juni tahun 1973. Menikah dengan Erman Royadi dan memiliki 4 orang anak, yaitu yang pertama Parikesit Nuril Azmi, yang kedua Sabrina Aksara Asakiran Arinka, yang ketiga Dimas Ajani Ismoyo Maulana An-Nazif, dan yang keempat Areta Zakiyah Saka Asmara. Anaknya yang kedua bernama Zanuba Arifah Kafsoh Wahid atau Yeni Wahid,
Lahir di Jombang tanggal 29 Oktober tahun 1974. Menikah dengan Dorir Farisi dan memiliki 3 orang anak, yaitu yang pertama Malika Aurora Madura, yang kedua Amira, yang ketiga Raisa Isabella Hasna. Anaknya yang ketiga bernama Anita Hayatun Nufus Wahid. Lahir di Jombang tanggal 29 November tahun 1977. Ia adalah salah satu penggerak Gus Durian, wadah gerakan non-politik praktis yang melanjutkan keteladanan Gus Dur. Menikah dengan Imam Jehan Akbar Shah Cikumbang. Anita memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia memulai pendidikan tinggi di Universitas Indonesia dengan jurusan hubungan internasional. Lalu, ia juga mengemban pendidikan di Ruhr Universiteit Bochum, Jerman. Setelah itu, Anita Wahid banyak berperan dalam jabatan Deputi Direktur Public Virtue Research Institute, Supervisory Board Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanity, Universitas Indonesia. Baru-baru ini, Anita menjabat sebagai Dewan Penasehat Keamanan TikTok Asia Pasifik, salah satu platform media sosial yang sedang digandrungi masyarakat. Anita juga dikenal sebagai inisiator gerakan 1 juta tes antigen dan Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO. Yang keempat, bernama Inayah Wulandari Wahid. Lahir tanggal 31 Desember tahun 1982. Inayah Wulandari Wahid adalah alumni Universitas Indonesia. Ia juga menjabat sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saat ini, ia dikenal aktif sebagai seorang seniman dan aktivis. Pada Agustus lalu, Inayah diketahui mendapatkan penghargaan berupa apresiasi perempuan berpengaruh sebab ia aktif bergerak dalam Positive Movement atau PM dan Gus Durian untuk menyuarakan permasalahan sosial terhadap hak asasi manusia. Ketika menjadi seorang aktris, Inayah kerap tampil di berbagai panggung teater nasional dan pertunjukan monolog. Saat di panggung, Inayah adalah sosok aktris yang dikenal memiliki gaya kritis. Ia sering mengutarakan kritik terhadap permasalahan sosial hingga politik yang terjadi di Indonesia. Demikianlah silsilah dan biografi Sinta Nuriyah Wahid, yakni yang menjadi ibu negara Republik Indonesia yang keempat yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.